Ya itu faktornya. Gitu. Jadi bisa dikabulkan atau tidak dikabulkan petisi menjadi perubahan menjadi suatu perubahan kebijakan, faktornya juga banyak. Itu. Tapi masyarakat berhak ya Mas ya kalau untuk membuat petisi nggak lantas jadi target penangkapan misalkan. Ya boleh. Kita gunakan ya petisi itu kan biasanya gini, ada opini, ada petisi ya kan. Kalau yang kita ketahui selama ini menjadi kebiasaan, petisi itu tentu dia menggunakan dasar-dasar hukumnya, dasar-dasar yuridisnya apa, dan dia pasti menjelaskan dasar-dasar dari legal standing kenapa dia mengajukan suatu petisi. Hubungan hukumnya apa? Karena dia adalah orang yang berpotensi dirugikan, contoh seperti itu. Kan dia membuat petisi, ya bisa saja, itu hak dia beropini aja di di media sosial aja, boleh-boleh aja sejauh tidak melanggar UU ITE kan. UU ITE juga kan jelas mana yang kenanya. Kalau kenanya berkaitan dengan hujatan, pencemaran nama baik, ada tindakan-tindakan yang jelas gitu, orangnya jelas yang kena, maka siapa ya, itu hukum kan bicara pada aspek-aspek yang ada batasan-batasan atau ada unsur-unsurnya yang harus dibuktikan. Nah, kalau bikin petisi doang kenapa agak boleh? Nggak ada masalah itu. Iya. Masalahkan bisa nggak kasih saran ke masyarakat yang ingin menggugat tentang vaksin ini, tahap-tahap apa yang harus dilakukan dan apa aja yang harus dipersiapkan gitu? Nah, sebenarnya gini, pertama kalau mau menggugat, kenali dulu bahwa apakah Anda itu pada posisi yang akan dirugikan atau tidak, gitu ya kan. Kenali dulu, pastikan dulu. Oh iya, Anda pada posisi yang akan dirugikan dan Anda memiliki hubungan hukum dengan peraturan ini, bahwa dalam artian dia punya legal standing gitu. Tindakan hukumnya, standing untuk melakukan suatu gugatan. Ini berlaku secara umum ya, bukan hanya untuk vaksin saja, tapi untuk berlaku secara umum, gugatan manapun. Pastikan terlebih dahulu dia memiliki hubungan hukum, dia punya, dia jelas kerugiannya apa atau potensi kerugiannya apa, ya kan, baik material ataupun imaterial, itu jelas terlebih dahulu. Kemudian dalam proses yang namanya gugat penggugat, itu bisa saja dia melakukannya secara pribadi ataupun secara kelompok, ataupun dia melakukan diwakilkan oleh kuasa hukum. Itu pilihan-pilihan gitu. Ada aja orang yang menggugat ke MK, dia tidak melakukan delegasi hukum gitu, pemberian kuasa hukum kepada pengacara, ada aja. Tidak. Jadi dalam artian dia melakukan gugatan tapi tidak didampingi oleh advokat atau kuasa hukum. Itu boleh saja gitu. Itu pilihan orang untuk melakukan hal gitu. Jadi yang kedua tadi adalah pastikan dia juga mau melakukan gugatan itu tahu peraturan mana yang memang harus digugat. Gitu. Peraturan mana yang jelas itu merugikan dia dan dampaknya seperti apa, potensi kerugiannya seperti apa. Jadi hubungan hukum antara peraturan dengan dia yang dirugikan itu jelas. Kedua kan itu. Kemudian berkaitan dengan pembuktian, ya kita lakukan bukti bahwa dengan adanya peraturan itu atau unsur-unsur dari peraturan atau tindakan-tindakan tersebut yang kemudian itu terbukti merugikan dia. Ya, siapkan bukti-buktinya. Contoh ya kalau berkaitan dengan vaksinasi tadi, salah satu buktinya edaran pemerintah itu kan bisa jadi bukti juga gitu ya kan, bukti media sosial bahwa ada berita ini dan segala macam, itu salah satu bukti-bukti juga anjuran. Atau memang ada pemaksaan, kalau betul pemaksanya seperti apa gitu, betul-betul paksa, itu jelas juga kan definisi pemaksanya seperti apa, tindakan pemaksanya. Dan nah jadi bukti adanya pemaksaan, nah kemudian adanya saksi gitu. Nah, adanya saksi. Jadi kan ada hukum secara materialnya dan ada berkaitan dengan formilnya juga. Intinya kita tahu kerugiannya dia apa, peraturannya apa, kemudian kita
apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembuktiannya, dan siapa saja yang bisa kita libatkan menjadi saksi dari peristiwa tersebut. Saksinya itu bisa jadi saksi fakta, bisa jadi saksi ahli, karena berkaitan dasar Perpres itu kan adalah penanggulangan wabah, undang-undang penanggulangan wabah, dan dasar Perpres itu adalah upaya untuk pengebalan. Nah, pengebalan itu adalah bagian dari upaya penanggulangan wabah. Gitu. Pertanyaannya adalah apakah benar pengebalan itu menjadi hal yang betul-betul dapat dilakukan sebagai pengebalan penanggulangan wabah? Itu kan perlu dijawab, termasuk dijawab oleh orang yang ahli juga gitu. Contoh ya, itu contoh. Normanya setahu saya itu bahwa pengebalan vaksinasi itu sebagai bagian dari proses pengebalan, dan pengebalan itu bagian dari upaya penanggulangan wabah gitu. Dan sanksinya itu adalah barang siapa yang dalam artian menghalangi, contoh kalau nggak salah namanya menghalangi upaya penanggulangan wabah gitu. Apakah betul tindakan dia itu yang misalkan ketika dia ada proses vaksinasi dan kemudian tidak mengikuti adalah benar-benar menghalangi penanggulangan wabah, itu kan harus dibuktikan. Dibuktikan secara hukum, ya kan, dan juga di depan pengadilan juga didengarkan oleh hakim. Oh, ternyata misalkan dari keterangan ahli tidak ada hubungannya sama sekali, misalkan seperti itu. Atau dari kata ahli, ya betul, kalau satu orang tidak divaksin maka upaya penanggulangan wabah ini akan menjadi bla 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 ya, jadi terhambat sama sekali. Itu bicara masalah pembuktian, dan ruang pembuktian itu yang nanti juga tentunya ada orang-orang atau yang menguatkan apakah bukti tersebut saya atau tidak dalam konteks di COVID itu lah gitu, agak ribet. Ya gitu Mbak. Ya, udah. Ada yang perlu ditanyakan lagi, Pli? Kayaknya sih nanti kita bahas lagi soal PPKM ya. Gimana, Ren? Ya, kalau PPKM itu dasarnya di Undang-Undang Karantina Wilayah. Karantina wilayah ya. Tapi sebenarnya PPKM ini nggak sih Mas, apa namanya, kan berdasarkan pada karantina wilayah. Sedangkan bersamaan dengan PPKM ada proses vaksinasi juga, ya kan? Nah, jadi sebenarnya ini sangat membebani masyarakat ya kalau menurut kita ya, bahwa sudahlah harus divaksin, tapi setelah divaksin tetap aja nggak boleh kemana-mana gitu kan. Jadi akhirnya keterbatasan ini membuat kita nggak bisa kerja, lalu pendapatan kurang, akhirnya kemiskinan lagi gitu ya. Nah itu jadinya sebenarnya tuh gimana sih, kok ini sebenarnya kayak tabrakan gitu loh aturannya Mas. Jadi membuat masyarakat semakin ya udah deh gitu. Jadi ya udah deh. Ya memang saya ngelihat dilema pemerintah di sini, saya melihatnya itu ya. Kayaknya pemerintah juga pada satu sisi sebenarnya ingin mengupayakan keseimbangan antara kesehatan dengan ekonomi. Tetapi di satu sisi yang lainnya, di ruang publik banyak orang yang bersuarakan, oh pemerintah harus mengupayakan lebih dahulu kesehatan, karena dengan kesehatan itu selesai, maka nanti ekonomi akan menyusul dan akan baik dengan sendirinya. Dalam artian harus cash turun terlebih dahulu lah gitu, atau sampai nol dulu, baru mulai gerak lagi. Kan ada pendapat-pendapat yang seperti itu, ada dengan dalilnya macam-macam gitu. Dia misalkan menggunakan dalil, oh di negara ini bisa kok gitu, di negara A, negara B bisa kok melakukan seperti itu, kasusnya turun, angka kematian turun dan segala macamnya. Itu kan dalil-dalil mereka. Tetapi pemerintah juga ada dalil-dalil juga bahwa contoh ada negara yang sudah melakukan pembatasan ketat juga, tetapi kasus juga nggak turun-turun juga, terutama untuk negara-negara besar dengan iklim demokrasi yang cukup ya punya tradisi juga.
Walaupun sudah dilakukan pengetatan, ternyata kasus tetap naik, gitu. Kematian tetap naik. Kalau bicara masalah kasus kan ini berkaitan dengan konfirmasi kasus. Konfirmasi kasus berarti dalam peraturan di Kepmenkesnya berkaitan dengan konfirmasi menggunakan PCR atau antigen. Itu kalau bicara kasus. Tapi kalau bicara soal kematian, maka berkaitan dengan prasarana paskesnya, gitu. Atau berkaitan dengan ya orangnya itu pada saat terkena COVID dia sudah mengetahui tindakan penanganan awalnya atau tidak, gitu. Penanganan pertamanya ya. Kalau dia tahu penanganan pertamanya, kemungkinan bisa jadi akan menjadi selamat. Dalam artian dia tidak akan meninggal, dan tidak akan masuk rumah sakit, tidak akan terkonfirmasi COVID karena meninggal ataupun menjadi kasus harus ada konfirmasi. Konfirmasinya pakai tes antigen atau tes PCR, itu yang aturannya, gitu ya kan. Mas Rokan, ya oke. Gini kan kalau lihat kan ini kan PPKM ini dasar hukumnya itu instruksi Mendagri ya. Nah itu kalau Mas Rokan lihat dari aturan PPKM berdasarkan instruksi Mendagri ini ada nggak bertentangannya dengan undang-undang karantina? Saya belum melihat lebih lanjut ya, tapi justru kalau lihat penerapan yang dilakukan PPKM ini mirip dengan apa aturan-aturan main dalam PSBB. Jadi setahu saya dalam undang-undang karantina kesehatan itu hanya ada dimainkan diatur mengenai dua hal, kekarantinaan kesehatan, ya kan? Yang di sana itu mewajibkan pemerintah untuk menanggulangi berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, yang karantina kesehatan. Dan yang kedua adalah pembatasan yang dasarnya ada PSBB tadi, pembatasan sosial dan turunannya. Jadi pembatasan yang lain, PPKM dan segala macam itu sebenarnya turunan dari pembatasan itu. Dengan yang namanya pembatasan itu, pemerintah melakukan tindakan restriksi untuk orang terbatas ruang geraknya, tetapi untuk pemberian yang tadi instrumen-instrumen seperti pemberian bahan pokok, ya itu beda level dengan yang tadi yang tindakan yang namanya kekarantina kesehatan. Nah itu bedanya. Instruksi Mendagri itu sendiri paling tidak jauh beda dari turunan dari PSBB, karena dua pokok utama tindakannya adalah itu kekarantinaan kesehatan atau PSBB atau pembatasan. PSBB itu pembatasan. Nah, enggak mirip dengan karantina wilayah kah Mas itu penerapannya? Iya, maaf, kekarantinaan wilayah tadi, maaf. Maksud saya karantina wilayah. Itu yang jadi persoalan yang PSBB itu adalah di situ. Kalau karantina wilayah itu kan soalnya di situ ada hak masyarakat, hak rakyat, yaitu jaminan itu ya, kebutuhan hidup. Ternak juga dibuat. Itu yang problemnya di situ. Sedangkan di PPKM enggak gitu loh. Nah, itu bedanya, betul. Memang itu pilihan ya, opsi politis pemerintah menentukan dia menggunakan apa. Tentunya pasti ada pertimbangan dia menggunakannya yang mana. Dalam artian pertimbangan yang kita juga masih ada permasalahan di aspek kesehatan juga, kita ada permasalahan di aspek ekonomi juga, sehingga pemerintah memilihnya PSBB itu, yang dalam artian rakyatnya nggak dapat yang tadi yang ternak ditanggung dan segala macamnya, memilihnya itu. Tetapi konsekuensinya seharusnya kalau yang di PSBB maka pembatasan tidak seketat dari karantina wilayah. Semestinya PSBB dan aturan-aturan yang turunannya itu tidak seketat. Nah, hukum itu sendiri kan ada dua hal yang berkaitan dengan yang normatifnya dan berkaitan dengan yang empirisnya gitu. Yang empirisnya dalam artian penegakan hukum. Sebenarnya di dua mau kekarantinaan wilayah maupun PSBB itu sendiri, ya lihat penegakannya bagaimana. Kalau penegakan dari aparat penegaknya juga nggak terlalu ini, maaf saya lagi itu tinggal 3 nih.
Oke. dalam hati belum saya kasih. Maaf. Jadi kalau penegaknya itu tidak terlalu strong kuat banget, ya sebenarnya pemerintah dalam arti sedang memberikan kebebasan. Itu kebebasan bagi warga masyarakat untuk beraktivitas. Kecuali Kalau menurut Mas Rokan tegas gimana? banget. Ketat tidak ini? Kalau saya lihat, Ketatannya sama karantina wilayah? Kalau saya lihat di ruang Jabodetabek ya, ketatannya nggak terlalu gitu. Orang masih bisa aktivitas dan yang lain-lain. Menggunakan kewajiban-kewajiban misalkan Surat dalam berusaha dan yang lain-lain. Penegakannya sudah tidak seperti dahulu. Ini lagi-lagi hukum itu bicara penegakan. Kalau aparat penegaknya memang diberikan ruang untuk menegakkan setegak-tegaknya, ya berarti memang lagi diseriusin lah, anggap kira-kira seperti itu. Atau pengen terlihat serius. Kita hakui saja kebiasaan orang Indonesia seperti itu. Gitu. Termasuk penegak hukum. Biar serius. Biar terlihat serius. Gitu. Makanya. Tapi di satu sisi juga kita mengetahui bahwa aparat penegaknya juga memiliki nilai-nilai sensitivitas humanis juga. Dia tidak ingin terjadi suatu konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi selama masih ada ruang yang sisi humanisnya itu kita lihat juga nggak terlalu ketat banget. Hanya ya resikonya itu kita tidak ada cover sebagaimana yang di Undang-Undang Karantina Wilayah ya, mungkin berkaitan dengan kondisi keuangan negara juga kan. Yang teriak pada negara banyak. Ada yang minta, woi selesaikan kesehatan, karena klaim berkaitan dengan COVID juga tinggi juga itu kan. Ada yang minta itu saya sih melihatnya di situ Mbak. Kalau berkaitan dengan kita sebagai pribadi tentu hak-hak kita apa. Tapi kalau kita melihat negara kondisinya seperti apa ya, itu tadi saya lihat ya situasinya memang seperti ini juga gitu. Nah, tapi kalau pelanggarannya terkait dengan hak individu, ya tadi yang saya bilang pembuktiannya bagaimana dan segala macamnya gitu. Oke. Oke, Mas Rokan, Kipli. Ya. Mengingat Mas Rokan baterainya udah sekarang. Iya, tadi saya nggak persiapan ini. Mungkin kita saat ini kita terima kasih banyak dulu sama Mas Rokan. Tapi nanti berikutnya masih ada yang mau dibahas nih Mas sebenarnya. Tapi boleh minta waktu lagi ya untuk mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi gitu ya Mas ya. Iya boleh, karena tadi persiapan ini undang-undangnya pasal berapa dan segala macam nggak apa kita. Substansinya aja tadi kita share. Iya. Nanti dikabari dulu Pli, biar mantap. Iya. Terima kasih banyak Mas Rokan. Yo, sama-sama Mbak. Ya. Ya, sama-sama. Yo, mari. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.